Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait dengan makalah kami yang berjudul Foreign Exchange Market. Dengan pemateri pertama, saya sendiri Nur Hasanah. Pemateri kedua ada Fauzita Nindita Maulida. Pemateri ketiga ada Ayu Lestari. Pemateri keempat Rika Anggreni. Dan pemateri terakhir Esi Aulia. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, baik, dengan saya Nur Hasanah sebagai pemateri pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu foreign exchange market. Oke, foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas atau pasar valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh ataupun menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Jadi pada pengertian foreign exchange market ini dapat ditarik tiga kesimpulan ya, bahwasanya pada foreign exchange itu sebagai transfer daya beli, penyediaan kredit, dan mengurangi risiko valuta asing. Jadi sampai situ penjelasan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai foreign exchange market. Sebelumnya nama saya Fauzia Nindita Maulida. Saya akan membahas tentang peserta dalam foreign exchange market. Oke, seperti yang ada di slide ini, peserta dalam foreign exchange market ini ada 4 atau dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dealer, falas, bank, dan non-bank. Jadi dealer, falas, bank-bank internasional di sini itu berfungsi sebagai market atau pasar. Jadi mereka di sini bersedia untuk membeli ataupun menjual falas yang mereka khususkan. Kemudian yang kedua ada perusahaan dan individu. Keduanya ini menggunakan pasar valuta asing ini untuk mempermudah mereka dalam melakukan transaksi investasi ataupun komersial. Jadi yang termasuk di sini itu ada importir, ada investor portofolio internasional maupun perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi mereka-mereka ini bertujuan untuk investasi. Kemudian yang ketiga ada investor. Yang ketiga itu ada spekulator dan arbitrase. Jadi spekulator dan arbitrase ini menggunakan pasar valuta asing ini untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase ini membeli valuta asing di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali ke pusat keuangan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tadi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada bank sentral. Jadi bank sentral di sini menggunakan pasar valuta asing ini untuk memperoleh cadangan devisa ataupun untuk mempengaruhi harga mata uang di mana mata uang itu diperdagangkan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Nama saya Ayu Lestari, NIM 1805020059. Saya akan membahas tentang jenis-jenis transaksi valuta asing. Transaksi pada pasar valuta asing terdiri dari 3, yaitu pertama, transaksi spot. Yang dimaksud dengan transaksi spot dalam valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya masing-masing yang diperjualbelikan umumnya dilaksanakan setelah 2 hari kerja berikutnya dari transaksi terjadi. Yang kedua, transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya akan dilakukan di masa sekarang dengan kurs yang ditetapkan sekarang.
Transaksi tersebut bisa dilakukan untuk menghindari ketidakpastian kurs di masa yang akan datang. Yang ketiga, transaksi swap. Transaksi swap adalah gabungan antara transaksi spot dan forward. Transaksi swap adalah transaksi penjualan suatu mata uang sekarang spot dan sekaligus pembelian mata uang itu di waktu yang akan datang forward. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reka Anggriani, NIM 180502060. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi mengenai kurs dan kuotasi falas. Adapun pengertian kurs itu sendiri yaitu harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan pengertian kuotasi falas adalah suatu pernyataan ketersediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Nah, kuotasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu secara langsung atau direct question, yang kedua tidak langsung atau indirect question, dan yang terakhir yaitu USD question. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Esi Aulia dengan NIM 180502061 sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi tentang margin trading. Yang pertama, pengertian margin trading. Margin trading itu adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, di mana yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian itu adalah selisih bersih antara harga jual maupun harga belinya suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Lalu ada beberapa ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia yang mengenai kegiatan margin trading itu yang diatur dalam paket kebijaksanaan 28 Februari tahun 1991 yang pokok-pokoknya itu yang dijabarkan ada 7 sebagai berikut. Yang pertama, margin trading valuta asing itu harus dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan direksi bank dan suatu kontrak yang telah dibuatnya. Lalu ketentuan kedua adalah dalam kontrak margin trading yang dimuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan, pelaksanaan statement, pembukaan laba atau rugi dari margin trading dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit atau disebut dengan cut loss. Ketentuan yang ketiga adalah kegiatan margin trading itu dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Yang keempat, margin trading untuk kepentingan nasabah ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetorkan ke bank. Lalu di samping kepentingan nasabah tadi, ada juga margin trading untuk kepentingan bank yang ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank. Nah, lalu lanjut ke ketentuan yang keenam, yaitu apabila bank itu mengalami kerugian sebesar 5% dari modalnya, bank itu harus menghentikan kegiatan margin tradingnya dan hanya boleh melakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari bank. Ketentuan yang ketujuh sekaligus ketentuan yang terakhir adalah margin deposit nasabah maupun bank itu harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan bulanan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.